warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma Yulianingsih. Kali ini aku akan menganalisis lagi sebuah karya sastra, yang mana kali ini aku akan menganalisis sebuah novel yang pertama kali diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1934, yaitu novel berjudul Hulu Balang Raja, Kejadian di Pesisir Minangkabau tahun 1662 sampai 1667. Novel ini berkisah tentang konflik antara raja-raja yang terjadi di pesisir selatan Minangkabau pada abad ke-17 yang juga melibatkan Kompeni Belanda dan Aceh. Nah, novel ini ditulis berdasarkan keterangan sejarah. Dalam kata pengantarnya, Nur Sultan Iskandar menyebutkan bahwa segala keterangan dan cerita yang berhubungan dengan sejarah yang terdapat dalam buku ini dipungut dari Kitab Dewes and Minangkabau tahun 1667 sampai dengan 1668. Nah, untuk yang penasaran kelanjutannya, tonton video aku sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, untuk menganalisis novel kali ini, yang akan kita lakukan pertama adalah membahas hubungan salah satu unsur intrinsiknya, yakni hubungan antara tokoh dan latar suasana. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, bahwa novel ini menceritakan tentang konflik antara raja-raja yang terjadi di pesisir selatan Minangkabau. Yang mana awal mulanya bisa terjadi peperangan ini adalah ketika Raja di Hulu yang merasa putrinya Ambun Suri sudah saatnya untuk dicarikan seorang suami. Untuk itu, dia mengundang para bangsawan di daerah sekitar kota Hulu ataupun dari daerah lainnya untuk mengadakan peruntungan memperebutkan putrinya itu. Namun ternyata para bangsawan itu gagal, kecuali Sultan Muhammad Shah, seorang raja serakah di kota Hilir yang berhasil melampaui perlombaan yang dilakukan, sehingga hanya dialah yang berhak untuk melamar putri Ambun Suri. Nah, ternyata Raja Sultan Muhammad Shah ini sebenarnya sudah mempunyai istri. Dan ternyata pula Putri Kemalasari, istri dari Sultan Muhammad Shah, merasa iri dengan Ambun Suri madunya itu. Hingga akhirnya ia mencelakai Ambun Suri dengan menceburkannya ke sungai ketika putri itu sedang mandi. Nah, akhirnya Putri Ambun Suri hilang terbawa arus sungai dan tak tahu lagi bagaimana nasibnya. Hilangnya Putri Ambun Suri ini ternyata membuat Ali Akbar, kakaknya Ambun Suri, marah besar karena telah tahu bahwa yang mencelakai adiknya ini adalah Putri Kemalasari, istri dari Sultan Muhammad Shah. Inilah yang menyebabkan terjadinya perang antara kedua belah pihak, yaitu antara laskar pendukung Ali Akbar dengan pendukung Sultan Muhammad Shah. Nah, dari sini dapat kita lihat ataupun dapat kita rasakan bahwa latar suasananya di sini adalah suasana tegang ataupun menegangkan. Cukup lama dan sengit pertempuran yang terjadi, namun karena tokoh Sultan Muhammad Shah ini mendapat bantuan dari Kompeni, maka pasukan Sultan Ali Akbar semakin terdesak karena tak mampu melawan secara terbuka. Kemudian tokoh Sultan Ali Akbar ini lari ke hutan dan melakukan perlawanan secara gerilya. Selanjutnya kita akan mengapresiasi dengan cara menjadikan diri sendiri sebagai tokoh utama di dalam cerita ini. Maksudnya adalah bertingkah seolah-olah merupakan tokoh utama dari cerita ini. Apakah kita akan melakukan tindakan yang sama atau akan bertentangan dengan tokoh utama yang dibuat oleh penulis? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memposisikan diri saya untuk menjadi tokoh Ambun Suri, yang mana ia terpaksa menerima pernikahan dengan Sultan Muhammad Shah karena tidak mau melawan orang tuanya. Padahal ia tahu sendiri bahwa Sultan Muhammad Shah itu sudah memiliki istri dan juga merupakan raja yang serakah. Nah, kalau aku berada di posisi Putri Ambun Suri, aku mungkin tidak akan menerima pernikahan itu. Meskipun aku tahu aku tidak boleh melawan orang tuaku. Karena aku yakin dan percaya bahwa kebahagiaan kita akan menjadi kebahagiaan orang tua kita juga. Jadi jika aku menjadi Ambun Suri, aku akan memberi pengertian atau penjelasan kepada orang tuaku tentang apa alasan aku menolak untuk tidak menikahi Sultan Muhammad Shah. Oke, yang terakhir kita akan mengapresiasi novel ini
dengan cara mengubah latar waktunya dan melihat beberapa tokoh yang hadir, apakah diperlukan atau tidak. Nanti kita akan lihat apakah dengan mengubah latar akan terjadinya perubahan pada alur cerita atau tidak. Dan jika tokoh dihilangkan, apakah akan merusak alur cerita atau tidak. Kali ini aku ambil satu scan di mana saat Raja Hulu mengadakan peruntungan untuk memperebutkan putrinya. Nah, pada saat ini latar waktunya itu terjadi pada pagi hari. Jika kita ubah latarnya menjadi siang hari, menurut aku tidak ada perubahan pada ceritanya karena alurnya akan tetap sama. Yang berubah hanya waktunya saja. Jadi, aku rasa jika kita mengubah waktunya itu tidak akan merusak alur ceritanya. Selanjutnya, apakah tokoh-tokoh di dalam cerita ini penting semua? Menurut aku, setiap tokoh yang ada di dalam cerita ini sangat berpengaruh besar di dalam ceritanya. Bayangkan saja apabila ada tokoh yang dihilangkan. Misalnya, kita menghilangkan tokoh Putri Ambun Suri. Jika tidak adanya Ambun Suri, maka tidak akan ada kejadian-kejadian yang lain. Yang mana kita ketahui bahwa tokoh Ambun Suri ini adalah tokoh utama yang menyebabkan terjadinya perang. Sebenarnya tidak hanya tokoh Ambun Suri saja yang menyebabkan terjadinya perang. Kita contohkan saja jika tidak adanya Sultan Ali Akbar, pasti juga tidak terjadinya peperangan karena yang menyerang Sultan Muhammad Syah ialah Sultan Ali Akbar. Begitupun dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Apabila tokoh Sultan Muhammad Syah, istri Sultan Muhammad Syah yaitu Putri Kemalasari dan juga Raja Kota Hulu dihilangkan, maka akan sangat merusak alur dari cerita Hulu Balang Raja ini. Jadi kesimpulannya adalah seluruh tokoh yang ada di dalam cerita ini tidak dapat dihilangkan karena akan sangat merusak alur ceritanya. Oke, mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Aku sangat menyarankan kalian untuk membaca novel ini karena ceritanya sangat menarik. Dan dengan membaca cerita ini, kita diajak supaya jangan jadi orang yang sombong dan angkuh. Dan juga kata-kata di dalam novel ini sangat mudah dipahami. Jadi aku saranin kalian harus baca ya cerita ini. Sekian dulu dari aku, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.